Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Prasetya, siswa SMK Negeri 4 Malang dari kelas PLB nomor 32. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data dan ERD. Lanjut. Materi yang pertama, pengertian basis data. Kedua, kelebihan dan kelemahan basis data. Ketiga, contoh penggunaan basis data. 4. Pengertian ERD. 5. Simbol-simbol ERD dan penjelasannya. 6. Desain ERD project yang sudah dibuat. Lanjut ke yang ke-1, pengertian basis data. Pengertian basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Pengertian basis data menurut ahli. Menurut S.A.Dri mengungkapkan bahwa database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dengan penggunaan yang beragam. Gordon C. Everest, database merupakan kumpulan data yang bersifat mekanis, terbagi dan terdefinisi dengan formal melalui suatu pengorganisasian. Tony Fabry menyatakan bahwa database adalah sebuah sistem file terintegrasi yang memiliki setidaknya satu primary key sebagai pengulangan. Yang keempat itu dari CCDAT. Tetapi sialah data operasional digunakan oleh sistem aplikasi dari sebuah pengorganisasian. Lanjut. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan basis data. Kelebihan basis data: kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam pengelompokan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kedua, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika ada perubahan data alamat mahasiswa misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data di masing-masing bagian, tetapi cukup banyak di satu basis data. Efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Keempat, keakuratan atau akurasi. Penerapan secara ketat atau tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan penyimpanan data. Keamanan atau security. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Next. Kelemahan basis data. 1. Lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Kedua, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. 4. Sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data yang sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang bisa menanganinya. Lanjut yang ketiga, contoh penggunaan basis data. Contoh penggunaan basis data. Yang pertama, bank. Contohnya pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Yang kedua, bandara. Pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Yang ketiga, universitas. Contohnya pengelolaan pendaftaran alumni. Yang keempat, penjualan. Pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Pabrik. Pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan agen. Lanjut yang keempat, pengertian ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram pemodelan basis data yang banyak digunakan untuk merancang basis data dalam suatu sistem. Yang kelima, simbol-simbol ERD dan penjelasannya.
Entitas adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Atribut adalah kolom atau field yang menjadi bagian detail dari entitas. Atribut kunci adalah atribut yang bersifat unik dan kunci pada entitasnya. Atribut multinilai adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Relasi adalah penghubung antar entitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Garis penghubung merupakan notasi untuk menghubungkan antara notasi-notasi di dalam pemodelan ERD, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Kelima, simbol-simbol. Yang keenam, desain ERD project yang sudah dibuat. Seperti ini desain ERD project program yang sudah saya buat. Sini yang ERD saya buat terdapat 6 entitas barang, entitas admin, entitas pembelian, entitas pembayaran, entitas transaksi, entitas user. Dalam entitas admin terdapat atribut ID admin, username, nama lengkap, password. Dalam entitas pembelian terdapat atribut total, jumlah, ID transaksi, ID pembelian, barang, harga. Entitas pembayaran terdapat atribut ID transaksi, ID pembayaran, jumlah, bank, bukti, tanggal, dan nama. Entitas transaksi terdapat atribut status pembelian, alamat pengiriman, resi pengiriman, ID transaksi, ID user, tanggal transaksi, total transaksi. Entitas user terdapat atribut password user, email user, ID user, dan username user. Entitas barang terdapat atribut foto barang, stok barang, nama barang, harga barang, deskripsi barang, kategori barang, dan ID barang. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.